Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang Gini koefisien ya. Saya bawakan materi ini sambil ngopi, nggak apa-apa kan. Meskipun nggak ada yang lihat, tapi ya udahlah. Jadi kalau ada suara-suara seruput-seruput kopi, nggak apa-apa lah. Nikmati aja lah. Ya, jadi kita akan membahas tentang Gini koefisien dan kalau sempat juga entropi. Kalau enggak ya kita lanjut ke segmen berikutnya. Jadi apa sih Gini itu? Kita sudah sering mengenal istilah dan sering para ahli-ahli dan orang-orang terkenal itu menyebutkan istilah Gini ya. Apakah Gini itu adalah gitu? Tentu bukan. Tapi apakah itu sebenarnya Gini? Nah, kalau kita bicara tentang Gini, di sini saya mohon maaf karena sebenarnya slide-nya ini kosong ya. Saya cuma kasih judul. Jadi judulnya mungkin di sini subjudulnya adalah Let's Get Lost saja ya. Oke, jadi kita let's get lost, kita sambil jalan aja. Kita terangkan ini. Kita sama-sama mencoba untuk mencari arti dari Gini. Nah, Gini dan entropi ini keduanya bisa digunakan untuk mengukur tingkat dari kemurnian atau variabilitas dari data atau kemurnian dari data secara statistik ya. Nah, tapi kenapa Gini yang terkenal? Bukan gitu, maksudnya bukan entropi ini, ya. Kok bisa Gini yang diterima? Nah, nanti kita akan coba eksplorasi ini lebih jauh. Nah, kalau si Gini ini itu kan dipublikasikan oleh si apa lagi? Awalnya itu di apalagi sengaja di publish oleh seorang Italia bernama si ini nih ya, Corrado Gini pada tahun 1912 ya. Corrado Gini ini pada tahun 1912. Nah, katanya dia itu terinspirasi dari kurva Lorenz ya, yang di propose oleh orang yang bernama Max O. Lorenz ini ya. Nah, di tahun 1905. Nah, itu gitu ceritanya katanya. Nah, tujuannya pada saat itu untuk merancang koefisien ini memang untuk alat ukur ekonomi, yaitu mengukur tingkat variasi atau dispersi ya dalam distribusi variabel, terutama untuk konteks pendapatan dan kekayaan. Memang sudah ekonomi minded waktu dibuat ini. Seiring dengan perkembangan, Gini ini kemudian dimasukkan ke dalam uh, pengetahuan atau ilmu pengetahuan resmi di bawah statistik ini, karena memang si Corrado Gini ini adalah seorang statistician atau seorang ahli statistik ya. Jadi ini akhirnya kemudian diadopsi di berbagai bidang termasuk engineering ya, terutama di machine learning atau di apa lagi, di machine learning ya, atau di komputasi ini, komputasi numerik. Oke. Nah, latar belakangnya adalah pada masa itu ada ketimpangan. Jadi ada ketimpangan waktu itu ya. Ada ketimpangan distribusi lagi. Ada ketimpangan sosial dan ekonomi di masa waktu di tahun di mana Gini mengeluarkan itu. Dan ketimpangan ini umumnya terjadi di Eropa. Itu sangat sangat tinggi ketimpangan itu. Nah, dulu akhirnya para ahli ini mengeluarkan berbagai macam cara atau model atau metode untuk mengukur ketimpangan ini. Nah, salah satu orang yang mengusulkan itu adalah si Vilfredo Pareto. Nah, Vilfredo Pareto ini mengenalkan yang namanya Pareto chart atau ya kurva Pareto lah ya. Pareto
ya curve lah ya. Oke, tapi kurva Pareto ini ada keterbatasannya karena itu si kurva Pareto ini kemudian tidak ditetapkan sebagai metode atau model resmi yang akan diadopsi ya, dengan pertimbangan banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki, terutama dalam hal apalagi mendeteksi variabilitas data itu secara konsisten dari ujung terendah ke ujung yang tertinggi ya. Nah, tetapi kurva Pareto ini kemudian banyak digunakan setelah itu di bidang manajemen, terutama dalam hal distribusi lain seperti performance dan sebagainya ya. Oke. Nah, kurva Lorenz ini yang menjadi inspirasi itulah kemudian yang akhirnya membuat si Gini ini menetapkan satu koefisien namanya Gini koefisien ya. Nah, pada waktu itu setelah pasca Perang Dunia Kedua ya, pasca Perang Dunia Kedua, nah fokus global ini kan dari perang kemudian beralih ke ekonomi, di mana di situ ada pembangunan, ada kegiatan bantuan internasional donor ya. Jadi international donor itu adalah kegiatan-kegiatan yang mengemuka pada saat itu. Nah, negara-negara baru merdeka itu mulai muncul dan sama-sama punya problem yang sama. Ya, mereka rata-rata punya problem di apalagi jadi common problemnya itu pada pasca Perang Dunia Kedua itu adalah kemiskinan ya, dan ketidaksetaraan. Nah, ada ketidaksetaraan dan kemiskinan pada saat itu. Nah, akhirnya mereka punya pemikiran bahwa apa yang disebut sebagai PDB growth atau pertumbuhan PDB pada saat itu tidak cukup ya. Jadi tidak cukup ini pertumbuhan PDB untuk mengukur kesejahteraan ya. Jadi mereka tidak puas dengan model PDB growth ini ya, sehingga mereka mengusulkan bahwa kita perlu nih alat ukur yang bisa menguliti nih PDB. Jadi PDB growth itu oke, penting, tapi bukan itu aja yang kita perlukan. Kita butuh alat ukur yang membuat dia bisa membedah PDB ini, apakah memang PDB ini terdistribusi secara merata ya. Nah, ada orang kemudian bernama si Simon Kuznets ini ya, ada orang bernama Simon Kuznets itu di 1948 ya, 1950-an lah, saya juga kurang pasti. Nah, si Simon Kuznets ini kemudian menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ya, maksudnya distribusi ya. Dan dia sajikan dalam suatu kurva namanya hipotesis Kuznets ya. Nah, hipotesis Kuznets inilah yang kemudian mempopulerkan bahwa ada kebutuhan untuk metrik ketimpangan yang solid ya. Nah, pada saat itu yang sangat populer di kalangan
kalangan ekonom pada waktu itu adalah Gini koefisien ya. Sementara entropi yang model Shannon ini itu belum lahir, jadi belum ada. Entropi yang dikenal pada saat itu adalah entropi yang dari hukum termodinamika fisika ya. Jadi entropi waktu itu belum populer. Padahal sebenarnya kedua hal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur tingkat ketidakmurnian atau impurity dari data yang ada. Nah, tingkat ketidakmurnian ini kemudian dipetakan dalam satu distribusi, model distribusi. Jadi kita bisa tahu bahwa dalam satu kelompok data ini ada berapa persen data yang murni dan berapa persen data yang tidak murni, kayak gitu. Nah, itu hubungannya sama-sama tentang probabilistik ya. Nah, akhirnya pada saat itu si Gini inilah yang terpilih ya, diadopsi secara global ya. Ini juga didukung oleh organisasi pembangunan dunia seperti IMF misalnya ya, World Bank, kemudian UNDP atau PBB ya, kemudian juga sistem statistik nasional ya di berbagai negara, di beberapa negara pada saat itu, yaitu Sensus Bureau kalau di Amerika, kalau di Indonesia ya BPS, Balai Pusat Statistik itu. Kemudian ini akhirnya ditetapkan menjadi standar ya. Si Gini ini kemudian ditetapkan menjadi standar, akhirnya dia menjadi standar. Diadopsilah itu si Gini ini ya. Nah, sementara konsep entropi ini pada waktu masa si Corrado Gini ini hidup di awal abad 19, di awal abad 20-an ini ya, entropi di tahun 1900-an itu, di mana si Corrado Gini ini hidup, itu belum terkenal. Jadi belum diserap ke dalam ilmu ekonomi. Sementara kan si Corrado Gini ini memang membuat koefisien Gini ini memang khusus untuk tujuan pengukuran statistika ekonomi atau econometrics ya, entah apapun namanya. Nah, cuman memang entropi ini lebih banyak di bidang fisika dan di teori informasi ya waktu itu. Nah, kemudian dia digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur seberapa besar tingkat kekacauan terhadap waktu pada saat itu. Nah, kita tidak akan membahas aspek fisikanya, tapi kita akan membahas tentang entropi di teori informasinya ya. Nah, si formulasi matematika entropi ini yang relevan dengan variasi atau distribusi pendapatan itu baru dikembangkan oleh yang namanya si Claudius Shannon ini pada tahun 1948 ya. Nah, 1948. Ini jauh setelah Gini menemukan koefisien Gini di tahun 1912, yang baru dimulai pada awal karirnya si Kuznets ini di tahun 1950-an. Jadi
Si Claude Shannon ini baru sekitar 2 tahun merilis papernya tentang apalagi entropi Shannon ini. Uh, Sementara si Gini koefisien ini udah sangat familiar bagi apalagi bagi para ahli atau ilmuwan di bidang ekonomi. Dan entropi Shannon ini newbie lah ya, baru masuk, anak-anak barulah istilahnya dalam algoritma ekonomi. Nah, sama-sama juga antara Gini dan entropi ini mengukur ketidakpastian atau impurity, ketidakmurnian, atau jumlah informasi yang terkandung dalam satu distribusi probabilitas ya. Oke. Nah, kalau kita lihat pada tahun 1950 itu, kenapa si Kuznets ini mengembangkan hipotesisnya itu, dan dia berhasil mempengaruhi dan meyakinkan para ekonom pada saat itu untuk memilih Gini rasio daripada metrik berbasis entropi yang kini kita kenal sebagai tail index ya, atau generalized entropy index ya. Ntar ini kita kasih, atau ya inilah kurang lebih namanya. Nah, kenapa sih ini berhasil, pada papernya itu dia berhasil meyakinkan orang, si Kuznets ini meyakinkan para ilmuwan ini untuk memilih Gini dibandingkan si entropi model Shannon ini ya karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah familiaritas ya, dan interpretasi geometrisnya ya. Nah, Gini rasio ini memiliki keunggulan besar karena hubungannya langsung dengan kurva Lorenz. Seperti yang kita lihat, kurva Lorenz saya gambarkan di sini aja ya. Sini aja. Jadi kita bikin kurva Lorenz itu di sini. Oke. Nah, ini dia kurva Lorenz. Oke, jadi kita lihat kurva Lorenz. Jadi hubungannya ini Gini ini langsung hubungannya dengan kurva Lorenz ya. Jadi makanya dia lebih mudah diserap atau mudah diterima, mudah masuk akal lah istilahnya pada saat itu ya. Dia lebih bisa divisualisasikan pada saat itu dibanding teori-teori yang lain. Nah, waktu itu si entropi ini belum populer di bidang ekonomi. Jadi kita balik sini, si tail index ini ya, atau entropi ini, tail index ini baru diperkenalkan menjadi anggota dari keluarga family of generalized entropy itu oleh si Henry Theil pada 1967 ya. Ini jauh setelah Kuznets mempublikasikan karyanya, itu ada sekitar 17 tahunan ya. Itu setelah karya si Kuznets ini dipublikasikan tentang ketimpangan dan pertumbuhan pada waktu itu. Nah, ada juga alasan lainnya bahwa konteksnya berbeda katanya. Konteksnya berbeda pada waktu itu. Karena orang masih secara imajinasi dia masih berpikir bahwa
Si entropi ini masih lebih dekat dengan fisika pada waktu itu daripada teori informasi dan apalagi teori ekonomi pada saat itu. Oke. Dia belum menjadi mainstream lah. Oke. Nah, hal yang lain yang membuat si Gini rasio ini lebih mudah diterima karena basisnya adalah basis kuadratik ya, bukan logaritmik. Itu yang pertama. Kalau dulu ketika orang ingin menghitung sesuatu dengan basis logaritmik, itu membutuhkan resource komputasi yang cukup besar, dan pada waktu itu resource komputasi tidak memungkinkan untuk itu. Ya, sementara untuk basis kuadratik bisa dilakukan bahkan dengan kalkulator biasa aja juga sudah bisa. Jadi udah lebih banyak hal yang mendukung lah pada saat itu. Hal yang lainnya juga bahwa pada dekomposisi data model Tail ini itu dia lebih kuat atau lebih sensitif ya terhadap data yang berada di ujung-ujung apalagi batasan atau ujung-ujung boundary-nya ya. Jadi dia lebih kuat, perubahan yang diukur itu jauh lebih kuat pada ujung-ujung pada saat itu. Sementara si tail ini si Gini ini untuk entropi ya. Sementara untuk Gini koefisien ini itu lebih kuat pada distribusi tengah ya. Jadi pada bagian tengah. Jadi dia lebih kuat mengukur variabilitas data pada bagian tengah. Oke. Nah, bagi ekonom awal pada saat itu, bagian tengah inilah yang menjadi perhatian utamanya pada saat itu. Karena mereka ingin mengukur kelas pertengahan atau kelas pendapatan menengah ya. Jadi ada bagian-bagian yang menjadi bold pada saat itu, yang menjadi highlights itu adalah bagaimana mengukur kesenjangan antara mayoritas penduduk di tengah distribusi ya. Itu pada saat itu dianggap lebih relevan ya dibanding kalau mereka mengukur di kelas-kelas ujungnya ya. Ini dalam konteks pembangunan ya. Jadi akhirnya Gini ini bisa memenangkan pertarungan model pada saat itu, selain alasan-alasan tadi yang disebutkan ya. Oke. Nah, kita sudah lihat kurva Lorenz-nya. Nah, dari kurva Lorenz ini kita bisa melihat bahwa inilah daerah yang disebut sebagai Gini koefisien itu. Nah, area inilah yang diukur untuk merepresentasikan Gininya. Sementara untuk area bawah ini adalah sisa dari grafik ini. Nah, untuk mengukurnya itu adalah dengan mengurangkan area A ini membagi antara area A ini terhadap luas keseluruhan A ditambah B ya. Udah berapa menit? Udah 24 menit aja nih, nggak terasa. Udah lah, nanti aja lagi ya.